warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah pedagogi akan menyampaikan materi dari kelompok kami tentang konsep dasar dalam berbagai bahasa dan hakikat pendidikan di alam semesta. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dr. Randa Eldarni MPD. Anggota kelompok kami yaitu Dewi Siswanti dengan NIM 18022007, Melia Muslida Febri dengan NIM 18022024, Ningdri Kurniati Fajrin dengan NIM 18022031, dan terakhir Novita Wulandari dengan NIM 19022030. Saya Ningdri Kurniati Fajrin sebagai moderator, dan materi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Selamat menyaksikan. Baiklah, untuk materi yang pertama adalah tentang konsep dasar atau terminologi utama dalam berbagai bahasa tentang pendidikan, education, tarbiyah, pedagogi, learning, andragogi, dan heutagogi. Terminologi atau pengertian pendidikan menurut beberapa bahasa. Yang pertama itu menurut bahasa Yunani, pedagogik yaitu ilmu menuntun anak. Sedangkan menurut Romawi, yaitu educare, yaitu mengeluarkan dan menuntun atau tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan di dunia. Menurut bahasa Jerman, yaitu Erziehung, yang setara dengan educare, yakni membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan atau potensi anak. Menurut bahasa Jawa, pendidikan berarti panggulawentah atau pengolahan, mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran, kemauan, dan watak, mengubah kepribadian sang anak. Menurut KBBI, pendidikan berasal dari kata dasar didik atau mendidik, yaitu memelihara dan memberi latihan atau ajaran dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah upaya menuntun anak sejak lahir untuk mencapai kedewasaan jasmani dan rohani dalam interaksi alam beserta lingkungannya. Selanjutnya adalah education, berasal dari bahasa Inggris caring, yang artinya pelihara, asuh, rawat, bimbing, atau didik, dan fasilitasi. Bahwa yang akan diasuh nantinya adalah manusia, dan pengasuhnya juga manusia yang lebih dewasa tentunya. Tujuannya adalah untuk menumbuh kembangkan sifat-sifat hakiki yang ada pada diri manusia. Dengan kata lain, dapat dijelaskan bahwa program pemeliharaan tersebut berasal dari manusia, untuk manusia, dan oleh manusia, atau from people, for people, and by people. Selanjutnya adalah materi tentang tarbiyah. Menurut Kamus A Dictionary of Modern Written Arabic, padanan kata pendidikan adalah al-tarbiyah dan al-ta'lim. Al-tarbiyah artinya proses belajar mengajar atau pedagogik, sedangkan al-ta'lim yaitu pengetahuan, pengajaran, latihan, perintah, bimbingan, dan seni mengajar. Sedangkan konsep tarbiyah tersebut adalah usaha mendidik manusia untuk memperbaiki kehidupannya menuju arah yang lebih sempurna. Tarbiyah bukan hanya dilihat sebagai proses mendidik, tetapi melingkupi proses mengurus dan mengatur hal ihwal perjalanan kehidupan manusia agar berjalan lancar. Menurut Mustafa Al-Maraghi, aktivitas tarbiyah dibagi menjadi dua. Yang pertama, tarbiyah khalqiyah, yaitu
pendidikan yang terkait dengan pertumbuhan jasmani manusia agar sehat dan kuat dan dapat dijadikan sarana dalam pengembangan rohaninya. Yang kedua adalah tarbiyah diniyah tahzibiyah, yaitu pendidikan yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan akhlak dan agama manusia untuk kesehatan rohaninya. Materi yang selanjutnya yaitu tentang pedagogi. Pedagogi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu paidagoge, di mana terdiri dari pais, genitif, paidos yang berarti anak dan agogo berarti memimpin, sehingga secara harfiah pedagogi berarti memimpin anak. Terdapat beberapa definisi yang terkait pengertian pedagogi sebagai ilmu dan seni menurut Sudarwan Danim dalam Hirianto pada tahun 2017 halaman 66, di mana yang pertama itu pengajaran atau teaching, yang kedua belajar, yang ketiga hubungan mengajar dengan belajar, dan yang keempat hubungan mengajar dan belajar berkaitan dengan semua pengaturan dan pada segala tahapan usia. Kelima yaitu pembelajaran, di mana istilah pembelajaran ini tidak identik dengan pendidikan. Pendidikan mempunyai cakupan yang lebih luas dari pembelajaran. Sebaliknya, pembelajaran pun lebih terfokus pada kompetensi atau kemampuan yang dicapai. Idealnya, setiap pembelajaran harus mengandung unsur pendidikan, namun kenyataannya terjadi seperti itu. Begitulah realita yang dijumpai pada saat kita dewasa sekarang ini. Kemudian yang keenam yaitu andragogi, di mana istilah andragogi seringkali dijumpai dalam proses pembelajaran orang dewasa, baik dalam proses pendidikan non-formal maupun dalam proses pembelajaran pendidikan formal. Pada pendidikan non-formal ini, teori dan prinsip andragogi digunakan sebagai landasan proses pembelajaran pada berbagai satuan, bentuk, dan tingkatan atau level penyelenggara pendidikan non-formal. Selain itu, di sini terdapat beberapa definisi andragogi dari berbagai ahli, yaitu yang pertama dari Dugan dalam Hirianto tahun 2007 mendefinisikan andragogi lebih kepada asal katanya. Andragogi berasal dari bahasa Yunani, andra berarti manusia dewasa, bukan anak-anak. Menurut istilah andragogi berarti ilmu yang mempelajari bagaimana orang tua belajar. Definisi ini juga sejalan dengan pemikiran Knowles dalam Hirianto, menyatakan bahwa andragogi pada konsep lain sering didefinisikan sebagai pendidikan orang dewasa atau belajar orang dewasa. Definisi pendidikan orang dewasa merujuk pada kondisi peserta didik orang dewasa, baik dilihat dari dimensi fisik biologis, hukum, sosial, dan psikologis. Yang ketujuh ada heotagogi, di mana pendekatan heotagogikal dapat dilihat sebagai perkembangan dari pedagogi ke andragogi untuk heotagogi. Dengan dasar dari andragogi, heotagogi lebih lanjut memperluas pendekatan andragogikal dan dapat dipahami sebagai sebuah kontinum andragogi. Dalam andragogi ini, kurikulum, pertanyaan, diskusi, dan penilaian dirancang oleh instruktur sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sedangkan pada heotagogi, pelajar menetapkan program pembelajaran, merancang, dan mengembangkan peta belajar dari kurikulum untuk penilaian. Terdapat hubungan antara pedagogi, andragogi, dan heotagogi, di mana menurut Mezirow dalam Hirianto tahun 2017 dapat dilihat dari tingkat kematangan peserta didik serta syarat kemandirian belajar, bahwa semakin bertambah umur maka akan matang dan bertambah kemandirian belajarnya. Sementara dilihat dari peran pendidik atau instruktur, maka semakin bertambah usia maka peran instruktur serta materi yang terstruktur semakin berkurang, dan sebaliknya semakin muda anak-anak dengan pendekatan pedagogi maka peran instruktur dan materi yang terstruktur semakin dominan. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang hakikat pendidikan di alam semesta. Yang pertama, pendidikan dan kompetensinya. Pendidikan merupakan suatu proses yang mencakup 3 dimensi: individu, masyarakat atau komunitas nasional dari individu tersebut, dan seluruh kandungan realitas, baik material maupun spiritual, yang memainkan peranan dalam menentukan sifat, nasib, bentuk manusia maupun masyarakat. Menurut Nocholis tahun 2013 halaman 25 menyatakan bahwa pendidikan dalam bahasa Yunani berasal dari kata pedagogik, yaitu ilmu menuntun anak.
Orang Romawi melihat pendidikan sebagai educare, yaitu mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan di dunia. Hal ini juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 2003 Pasal 5 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa a. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. B. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. C. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. E. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Peraturan lain yang perlu kita periksa ialah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar. Pasal 3 pada peraturan itu tertulis, pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Tujuan pendidikan itu mempunyai warna lain, bukan aspek-aspek jiwa yang dikemukakan, melainkan aspek-aspek kehidupan. Aspek-aspek yang dimaksud adalah pribadi, anggota masyarakat, warga negara, umat manusia, dan calon siswa sekolah menengah. Yang kedua yaitu peserta dan karakteristiknya. Tenaga pendidik atau guru memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah proses pembelajaran di kelas atau bahkan dapat meningkatkan kualitas sebuah sekolah, daerah, dan nasional. Sehingga guru dituntut untuk bisa memahami karakteristik peserta didiknya. Dengan guru memahami karakteristik peserta didiknya, maka guru akan dapat menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik peserta didik tersebut. Tidak hanya itu, guru juga harus bisa kreatif dalam proses pembelajaran di kelas agar peserta didik tidak merasa bosan dalam pembelajarannya. Menurut Janawi, tahun 2019 halaman 2 menyatakan terdapat hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam memahami karakteristik peserta didik, yaitu sebagai berikut. A. Membangun komunikasi verbal. Komunikasi verbal perlu dilakukan pada setiap kesempatan dalam proses pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua yaitu menjadi figur. Figur yang baik akan menjadi teladan bagi peserta didik. Ia memiliki beberapa kriteria seperti rasa optimis, komunikatif, memiliki karisma, dan perlu peduli dengan lingkungan sekitar, termasuk dunia anak-anak. Yang ketiga, berhati-hati dalam menyimpulkan karakter peserta didik. Pendidik perlu bersikap hati-hati dalam mengambilkan sebuah kesimpulan, apalagi kesimpulan tersebut mengarah pada upaya memahami karakter peserta didik. Tenaga pendidik menghadirkan semua potensi dan memberikan respon secara bijak untuk mengoptimalisasi pemahaman terhadap karakteristik secara komprehensif. Yang keempat yaitu mengenal tanda-tanda keanehan peserta didik. Tanda-tanda yang dimaksud di sini adalah tanda fisik maupun non-fisik. Pada dasarnya, tidak ada sesuatu yang dianggap aneh, tapi yang ada adalah keunikan karakteristik. Fenomena sikap peserta didik perlu disikapi dengan memperhatikan karakter personal dan kelompok anak dalam proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu bersifat terbuka. Bersikap terbuka menjadi sikap yang penting dimiliki oleh pendidik. Bersikap terbuka pada peserta didik berarti memberikan peluang secara luas untuk memahami karakter anak. Dengan sikap terbuka, pada umumnya anak didik akan bersikap terbuka pada pendidik. Anak didik memerlukan perhatian dari pendidik, baik dalam kelas maupun di luar kelas. Karakter yang dimiliki anak beragam. Keragaman itu tentu menentukan cara dan pendekatan tenaga pendidik dalam proses memahami sifat dan karakter anak. Proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik apabila guru mampu memahami karakter anak dengan baik. Karakter penting yang perlu dipahami oleh proses pembelajaran dalam proses pembelajaran diantaranya adalah: yang pertama, mengidentifikasi karakter fisik dan non-fisik anak didik di kelas. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya. Yang ketiga, memastikan semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi
aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar yang sama pada semua peserta didik dengan kelainan fisik dan kemampuan belajar yang berbeda. Yang kelima, mencoba mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta didik untuk mencegah agar perilaku tersebut tidak merugikan peserta didik lainnya. Yang keenam, membantu mengembangkan potensi dan mengatasi kekurangan dan keterlambatan pemahaman peserta didik. Yang ketujuh, memperhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik tertentu agar dapat mengikuti aktivitas pembelajaran sehingga peserta didik tersebut tidak termarginalkan atau tersisihkan, diolok-olok, minder, dan sebagainya. Menyampaikan materi tentang hakikat manusia, fitrah, dan potensi yang dimiliki manusia untuk ditumbuh kembangkan. Manusia adalah sebuah misteri. Para filosof telah berupaya untuk merenungkan hakikat manusia. Hasil renungan mereka kemudian mewujud dalam hasil-hasil pemikiran filsafat tentang manusia. Memikirkan dan membicarakan tentang hakikat manusia inilah yang menyebabkan orang tidak henti-hentinya berusaha mencari jawaban yang memuaskan tentang pertanyaan mendasar mengenai manusia, yaitu apa, dari mana, dan kemana manusia itu. Allah tidaklah menciptakan manusia, melainkan hanyalah untuk beribadah serta menyembah kepada Allah semata. Selain manusia diciptakan Allah menjadi hambanya dan menjadi penguasa di muka bumi. Allah telah menetapkan bahwasanya manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan paling sempurna. Atas kesempurnaan inilah Allah ketika pertama kali menciptakan Nabi Adam sebagai manusia pertama, Allah pun memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Para malaikat pun akhirnya bersujud kepada Nabi Adam, kecuali iblis yang tidak mau sujud kepada Adam. Islam berpandangan bahwa hakikat manusia ialah perkaitan antara badan dan ruh. Jadi, manusia itu terdiri dari dua substansi, yaitu materi yang berasal dari bumi dan ruh yang berasal dari Tuhan. Maka hakikat manusia itu adalah ruh itu, sedangkan jasadnya hanyalah alat yang digunakan oleh ruh untuk menjalani kehidupan material di alam material yang bersifat sekunder, dan ruh adalah yang primer, karena ruh saja tanpa jasad yang material tidak dapat dinamakan manusia. Selanjutnya, mengenai fitrah. Secara etimologi, kata fitrah berasal dari bahasa Arab fatara yang berarti merobek, membelah, menciptakan, terbit, tumbuh, memerah, berbuka, sarapan, sifat pembawaan, atau yang ada sejak lahir. Diartikan juga belahan, muncul, kejadian, suci, tabiat, dan penciptaan. Jika fitrah dihubungkan dengan manusia, maka yang dimaksud dengan fitrah manusia adalah apa yang menjadi kejadian atau bawaannya sejak lahir. Fitrah manusia adalah apa yang diciptakan Allah dalam diri manusia yang terdiri dari jasad, akal, dan jiwa. Jadi, fitrah adalah potensi untuk berevolusi menuju ketinggian, keluhuran, dan kesempurnaan. Oleh karena itu, fitrah hanya dimiliki oleh manusia yang bisa dikembangkan sebaik-baiknya atau menurun serendah-rendahnya, sehingga manusia bisa hidup berdasarkan fitrahnya atau sebaliknya. Maka, fitrah dikatakan segenap potensi atau kemampuan yang melekat pada diri manusia yang Allah berikan sebagai bekal kekhalifahannya untuk memakmurkan kehidupan di dunia dan sebagai alat untuk ma'rifatullah atau mengenal Tuhan. Potensi manusia dijelaskan oleh Al-Quran antara lain melalui kisah Adam dan Hawa dalam surat Al-Baqarah ayat 30-39. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa sebelum kejadian Adam, Allah telah merencanakan agar manusia memikul tanggung jawab kekhalifahan di bumi. Untuk maksud tersebut di samping tanah dan ruh ilahi, makhluk ini dianugerahi pula potensi untuk mengetahui nama dan fungsi benda-benda alam, pengalaman hidup di surga, baik yang berkaitan dengan kecukupan dan kenikmatannya, maupun rayuan iblis dan akibat buruknya dan petunjuk-petunjuk keagamaan. Menurut Muhammad Al-Qadri Burga, tahun 2019, menyatakan bahwa potensi manusia ini dikelompokkan ke dalam 3 macam, yaitu optimalisasi pendengaran, optimalisasi penglihatan, dan optimalisasi hati. Sedangkan menurut Aminatus, tahun 2016 menyatakan bahwa potensi manusia dapat dibedakan dalam 2 pendekatan. Yang pertama, potensi fitrahi huluki atau potensi yang didasarkan pada hakikat penciptaan. Di sini dikatakan bahwa manusia memiliki kesanggupan besar untuk mengurus alam dengan memikul amanah yang besar setelah teruji lebih hebat daripada seluruh makhluk materi, langit, bumi, dan gunung.
Dengan potensi besar tersebut, manusia diberikan kedudukan yang tertinggi yang belum pernah dinyatakan oleh siapapun selain Allah. Kedudukan tersebut dimotivasikan dengan dasar yang amat kuat, yakni melayani Allah berupa kewajiban beribadah dan melayani manusia serta pemakmur bumi. Yang kedua, potensi basyari, yakni potensi yang dimiliki oleh seseorang yang membedakannya dari orang lain. Potensi ini menjadikan seseorang unik dan memiliki keutamaan-keutamaan tertentu. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.